Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penerapan Prioritas Kebutuhan dalam Organisasi Modern. Saya di sini Nabil Hadaki bersama teman saya Muhammad Faik Al-Balad. Oke, langsung saja kita ke materinya langsung. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian skala prioritas. Prioritas atau yang dikenal sebagai skala prioritas merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus ditangani sebelum hal-hal lain. Ini merujuk pada list kebutuhan kita yang dari paling penting hingga yang paling kurang penting, atau bisa ditunda waktu pemenuhannya. Karena pada dasarnya manusia memiliki begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan sumber daya alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas jumlahnya. Itulah tujuan seseorang membuat skala prioritas. Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tercatat secara baik. Patokannya yaitu memetakan kebutuhan terpenting, kemudian baru di list kebutuhan pendukung. Kebutuhan pendukung yang dimaksud yaitu kebutuhan pemenuhan yang bisa ditunda. Pengertian skala prioritas menurut para ahli. Menurut Waluyo dan kawan-kawan 2008, pengertian skala prioritas ialah suatu daftar yang berisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia sesuai dengan level atau tingkat pemenuhannya. Yang kedua, menurut Merriam-Webster, skala prioritas merupakan rangkaian aktivitas penting yang pengerjaannya dilakukan pertama kali. Setelah selesai, baru mengerjakan aktivitas selanjutnya. Oke, yang ketiga, pedoman dalam membuat skala prioritas. Dalam membuat skala prioritas ini, setidaknya terdapat 3 pedoman yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, dalam membuat skala prioritas, kebutuhan yang jangan berpedoman pada dorongan nafsu sesaat, melainkan berpedoman pada kepentingan jangka panjang. Yang kedua, jangan mengikuti skala prioritas kebutuhan orang lain, karena skala prioritas kebutuhan kita dengan orang ini tentu saja berbeda. Begitu juga antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Setiap keluarga umumnya berbeda, karena masing-masing mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, selalu berkomitmen dan berpegang teguh pada skala prioritas kebutuhan yang telah dibuat. Jika skala prioritas kebutuhan yang telah dibuat, mulailah menggunakan pendapatan dan atau sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan mulai dari yang terpenting menuju yang kurang penting. Macam-macam skala prioritas. Ada 4 skala prioritas menurut matriks Eisenhower, yaitu yang pertama, penting dan mendesak, berarti pekerjaan yang harus kita selesaikan sesegera mungkin. Yang kedua, penting tapi tidak mendesak, berarti pekerjaan yang harus diselesaikan namun tidak sesegera mungkin. Yang ketiga, ada mendesak tetapi tidak penting, berarti pekerjaan yang dapat kamu delegasikan dan kepada rekan kerja. Yang keempat, tidak mendesak dan tidak penting, berarti pekerjaan ini dapat ditinggalkan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat skala prioritas. Tujuan skala prioritas yaitu menyusun skala prioritas kebutuhan sangat penting. Dilakukan dalam kaitannya dengan manajemen prinsip ekonomi dan keuangan. Sebab saat ini begitu banyak godaan manusia untuk mempunyai sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Berdasarkan hal tersebut, salah satu tujuan yang bisa dicapai dengan menyusun skala prioritas adalah menghindari dan mengurangi kecenderungan pola hidup yang konsumtif. Yang kedua, manfaat skala prioritas. Yang pertama, agar seseorang bisa membedakan antara kebutuhan yang sifatnya penting, belum penting, atau tidak penting sama sekali. Misalnya, ketika masuk di sebuah mall dan melihat barang diskonan, apabila seseorang tidak mempunyai prioritas kebutuhan, maka ia akan membeli apapun yang didiskon meskipun tidak dibutuhkan. Yang kedua, menyusun skala prioritas akan membantu kita dalam mengelola keuangan. Oke, itu dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Faik Al-Balad. Persilahkan. Selanjutnya adalah pengertian kebutuhan beserta teorinya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar untuk berusaha. Hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs milik Abraham Maslow, ia membuat hipotesis bahwa dalam setiap diri manusia
terdapat hierarki dari 5 kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah: yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu meliputi rasa lapar, haus, berlindung, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman, meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, yaitu meliputi faktor-faktor penghargaan internal seperti rasa hormat diri, otonomi, dan pencapaian. Dan faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi seseorang sesuai kecakapannya, meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri. Selanjutnya yaitu prioritas dalam organisasi. Prioritas tujuan suatu sasaran atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa depan, menetapkan urutan tujuan dan pekerjaan dari organisasi tersebut, dikarenakan terdapat banyaknya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya adalah penerapan prioritas kebutuhan pekerjaan organisasi. Yang pertama yaitu membuat daftar kebutuhan pada tempat yang mudah dilihat. Detail kebutuhan yang dibuat daftarnya haruslah diletakkan pada tempat atau posisi yang mudah untuk dilihat. Hal ini bertujuan agar dapat selalu untuk mengingatnya dan dapat dengan mudah mengetahui kebutuhan mana yang harus dilakukan sekarang. Cara yang biasanya dilakukan adalah dengan meletakkan rincian daftar kebutuhan pada notes di smartphone atau layar komputer, sehingga dapat dengan mudah untuk dilihat. Menempelkan sticky note pada meja kerja juga dapat membantu untuk mengingat apa saja yang harus diprioritaskan untuk dipenuhi terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua yaitu mempertimbangkan kebutuhan yang dipenuhi dari kepentingan dan waktunya. Setiap kebutuhan memiliki bobot, tingkat kesulitan, risiko, kendala, dan tenggang waktu yang berbeda-beda. Ketika ingin menentukan kebutuhan mana yang diprioritaskan, maka harus untuk mempertimbangkan segalanya dari segi urgensi dan kepentingannya. Jika satu kebutuhan tidak harus dikerjakan dan tidak berdampak fatal jika tidak dikerjakan, maka pekerjaan tersebut dapat dikerjakan belakangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan pekerjaan secara realistis. Pekerjaan yang sudah didaftar dan dirinci kemudian harus direalisasikan sesuai dengan prioritas yang sudah direncanakan. Namun perlu diketahui, dalam memenuhi pekerjaan yang dijadikan prioritas dan sudah direncanakan kadang tidak berjalan mulus, maka dibutuhkan batasan diri dan juga dapat menerima bahwa kemungkinan akan terdapat kendala yang muncul dalam pekerjaan di depannya. Untuk itu, perlu ditanamkan sikap realistis dalam melakukan sesuatu, terutama dalam bekerja. Kemudian, jika nantinya harus ada yang diubah, maka kedepannya akan menerima dengan lapang hati untuk mengubahnya. Selanjutnya yang kelima yaitu melakukan pekerjaan seefektif dan seefisien mungkin. Untuk mendukung skala prioritas dalam pekerjaan supaya bisa berjalan mulus, maka diperlukan etos kerja yang efektif dan efisien serta cepat. Hal ini harus dilakukan karena masih banyak lagi pekerjaan lain yang menanti setelah pekerjaan yang diprioritaskan ini selesai. Jadi jangan justru menunda pengerjakan suatu tanggung jawab sehingga tanggung jawab lain terbengkalai. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.